Hai Sobat Biper, welcome to Biper Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Kak Putri. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang biografi. Bagaimana kelanjutan materinya? Saksikan terus sampai habis ya. Ya, jadi siapa sih yang bisa ditulis di dalam teks biografi itu? Nah, biografi itu tidak hanya menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh-tokoh terkenal saja, tetapi juga tokoh-tokoh yang memiliki keistimewaan. Nah, bisa juga itu pahlawan, yaitu sudah pastikan terkenal. Kemudian orang-orang yang memiliki prestasi, yang berjasa, yaitu juga bisa buatkan sebuah teks biografi tentang dirinya untuk mengabadikan keistimewaan dari dia memiliki prestasi apa, karir yang sudah pernah ia raih itu seperti apa saja, seperti itu. Nah, bisa diabadikan dalam bentuk teks biografi itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke materi tentang jenis-jenis teks biografi. Oke, jenis biografi yang pertama yaitu teks biografi berdasarkan sisi penulisnya ya. Nah, dibagi jadi dua, yaitu ada biografi dan autobiografi. Biografi itu berarti teks biografi itu ditulis oleh orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalkan nih ada tokoh seorang pahlawan. Nah, seorang pahlawan itu ada biografi tentang dirinya, tentang beliau. Nah, siapa yang menulis tentang beliau itu adalah orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan biografi. Tapi kalau autobiografi, ya berarti tokoh pahlawan itu membuat sebuah teks biografi tentang dirinya sendiri. Maka namanya autobiografi, ditulis oleh tokoh itu sendiri. Oke, jenis teks biografi yang kedua yaitu berdasarkan izin penulisnya. Ada dua lagi ya, yaitu autoris biografi dan unautoris biografi. Autoris biografi itu berarti teks biografi itu sendiri disusun berdasarkan izin dari tokoh yang ditulis dari teks biografi itu sendiri. Nah, yang unautoris biografi itu berarti kebalikannya dari autoris biografi, berarti tanpa izin dari si tokoh yang ditulis di teks biografinya itu. Ya, jenis biografi yang ketiga yaitu berdasarkan isi dari teks biografi itu sendiri. Nah, dibagi jadi dua lagi ya. Ada biografi perjalanan hidup dan ada satu lagi biografi perjalanan karir. Ada dua, perjalanan hidup dan perjalanan karir. Kalau perjalanan hidup berarti biografi itu menceritakan sisi dari perjalanan hidup tokoh yang diceritakan ya, berarti dari semisal dari dia lahir kemudian sampai dia wafat. Bisa juga hanya mengambil sepenggal dari kisah hidup tokoh yang diceritakan yang bagian menariknya saja atau memiliki kesan yang bisa disampaikan untuk orang banyak ya. Kemudian yang satu lagi biografi perjalanan karir. Nah, berbeda dengan perjalanan hidup ya. Kalau perjalanan hidup berarti kisah hidup seseorang yang diceritakan. Nah, kalau perjalanan karir itu berarti karir atau prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh tokoh yang diceritakan itu tadi. Menuju ke jenis teks biografi yang selanjutnya yaitu biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Itu ada 3 macam biografinya. Yang pertama itu biografi politik, yang kedua biografi jurnalistik, dan yang ketiga biografi intelektual. Kalau biografi politik itu biasanya tokoh-tokoh yang diceritakan dalam biografi itu berkecimpung dalam bidang politik ya, atau memiliki kesibukan di bidang politik. Kemudian kalau yang biografi intelektual itu adalah jenis teks biografi yang disusun berdasarkan riset atau penelitian terlebih dahulu. Kemudian dari hasil penelitian itu disajikan ke dalam teks biografi dengan gaya bahasa ilmiah ya, berarti lebih resmi lagi. Kemudian kalau biografi jurnalistik adalah biografi yang disusun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh yang akan ditulis di teks biografi itu. Jadi sebelum dia menulis, dia itu sudah melakukan suatu proses yaitu wawancara terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data yang akan dia tulis di dalam teks biografi yang akan dia buat. Oke, untuk mengetahui seperti apa biografi itu, kita pelajari ciri-cirinya juga ya. Ciri-ciri yang pertama itu berdasarkan fungsi dari biografi itu sendiri. Ada 3. Yang pertama yaitu memberi gambaran tentang riwayat hidup atau
kejadian-kejadian hidup yang pernah dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya yang akan dibeli, mohon maaf. Nah, ini contohnya misalkan nih, saya akan membeli sebuah novel. Nah, novel itu ada saingannya dengan novel satunya lagi. Itu sama-sama yang ditulis oleh penulis terkenal. Nah, tetapi saya bingung, saya ingin membeli hanya salah satu dari novel itu. Nah, bagaimana saya menimbang-nimbang mana yang akan saya beli? Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara kita mengetahui biografi dari penulis novel itu, ya. Dari situlah kita bisa mengetahui latar belakang si penulis itu, kemudian karya-karya yang sudah pernah dia buat itu seperti apa saja. Nah, dari situlah kita bisa menimbang-nimbang bobot karya yang akan kita beli. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan tentang kelebihan seseorang penulis, ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengetahui kehebatan dari penulis novel yang tadi sudah kita timbang-timbang. Itu tadi ada 2 novel, ya, misalkan dari penulis X dan Y. Nah, dari 2 penulis itu kita cari biografinya tentang 2 penulis itu. Nah, nanti kita mengetahui lebih bagus mana. Nah, itu dia. Oke, ciri-ciri teks biografi yang berikutnya itu berdasarkan tujuannya, ya. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu baru dari tokoh yang diceritakan di biografi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu sebagai memberikan pelajaran tentang hidup, ya. Kalau tadi pengetahuan baru, sekarang pelajaran tentang hidup. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencontoh atau meneladani apa yang sudah dilakukan tokoh tersebut dalam biografi. Oke, lanjut ke ciri-ciri teks biografi yang berikutnya, yaitu berdasarkan unsur-unsurnya. Ini juga ada 3, ya. Yang pertama, teks biografi itu ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yaitu menggunakan diaan atau mungkin bisa diganti dengan nama orang. Nah, untuk ciri yang berikutnya yaitu data yang tersaji dalam teks biografi itu merupakan fakta, ya. Jadi digali bisa melalui kegiatan wawancara, bisa juga melalui riset atau penelitian. Jadi data yang ada di dalam biografi itu merupakan fakta, bukan imajinasi. Karena biografi apa? Termasuk ke dalam jenis teks non-fiksi, yang berarti fakta. Kemudian ciri yang ketiga yaitu data-data yang tersaji dalam teks biografi itu adalah data terpercaya. Jadi kita bisa percaya sepenuhnya karena biografi itu merupakan jenis teks non-fiksi dan memperoleh datanya melalui riset atau wawancara langsung. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penentuan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Nah, pola penyajian karakter unggul atau hal-hal yang menonjol dalam teks biografi itu dapat kita sajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara langsung, kedua secara tidak langsung, dan yang ketiga adalah deskripsi melalui tindakan tokoh. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang cara langsung. Nah, cara langsung ini berarti si penulis menuliskan langsung seperti apa sih tokoh yang diceritakan di teksnya itu. Misalnya tokoh X merupakan tokoh yang ceria dan semangat dalam bekerja. Nah, itu berarti kan ditulis langsung oleh si penulis. Nah, sekarang pola yang kedua itu tadi yaitu yang tidak langsung, ya. Kalau tidak langsung itu berarti si penulis teks biografi itu hanya menyajikan peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah dialami tokoh sesuai dengan fakta, ya, tapi tidak menyebutkan seperti apa sih tokoh ini, wataknya seperti apa. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi pembacanya itu menganalisis sendiri tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Oke, pola penyajian yang ketiga yaitu berdasarkan deskripsi tingkah laku tokoh, ya. Berdasarkan deskripsi tingkah laku tokoh itu berarti si penulis menuliskan seperti apa sih tokoh itu. Misalnya nih ada sebuah teks biografi yang menceritakan tokoh misalnya Andik, ya. Andik itu adalah yang sekarang dia adalah seorang pesepak bola yang sukses. Nah, semasa dia mundur tuh ke belakang menceritakan semasa kecilnya dia itu seperti apa. Misalnya dari
ketika dia masih kecil, ketika dia masih duduk di bangku SD itu dia tidak pernah yang namanya bisa membeli sepatu baru ya. Nah, untuk membeli sepatu baru itu dia harus berjualan es, berkeliling desa misalkan menjual jajanan yang dibuat oleh ibunya. Nah, itu dari tindakan tokoh itu kita dapat mengetahui bahwa tokoh Andik itu adalah sosok yang pekerja keras sedari dia masih kecil, sehingga untuk menuju kesuksesan berarti banyak perjuangan yang telah dilalui oleh Andik itu tadi. Oke, menuju ke materi yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang sering digunakan di teks biografi. Yang pertama, teks biografi itu sering menggunakan yang dinamakan dengan konjungsi ya. Tahu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung ya. Kata hubung itu banyak sekali macamnya. Nah, saya akan menjelaskan secara umum saja seperti apa contoh kata yang kata konjungsi itu ya. Nah, diantaranya ada serta, dan, yang, setelah itu, selain itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sejak, hingga. Nah, itu sering sekali digunakan di teks biografi. Oke, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata rujukan. Kata rujukan itu berkaitan erat dengan yang namanya kata ganti. Nah, kata ganti dibagi jadi dua, ada kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kata ganti orang yaitu ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti orang pertama yaitu bisa saya, daku, ku. Nah, kata ganti orang kedua yaitu bisa kamu, dirimu, kalian. Nah, kata ganti orang ketiga berarti mereka, dia, beliau. Itu. Terus kemudian ada kata ganti penunjuk ya. Kalau tadi kata ganti orang, sekarang kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu ada ini, itu, di situ, di sana, tersebut. Nah, itu namanya kata ganti penunjuk. Kaidah kebahasaan dari teks biografi yang berikutnya yaitu yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu ada kata kerja dan kata sifat. Ya, kata kerja sering kita sebut dengan istilah verba ya. Kata kerja itu berarti sebuah kata yang mengandung suatu tindakan. Seperti apa contoh katanya? Contoh katanya yaitu misalnya bekerja, mencangkul, berkendara, memotong. Nah, itu namanya kata kerja atau verba. Itu sering digunakan di teks biografi. Nah, selain kata kerja juga sering menggunakan yang namanya kata sifat atau adjektiva ya. Nah, seperti apa contoh katanya? Contoh kata dari adjektiva yaitu misalnya ramah, kemudian tua, cantik, bijaksana. Nah, itu contoh dari kata sifat yang sering digunakan di teks biografi. Nah, menuju ke materi yang berikutnya yaitu ada struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi ada 3, yaitu yang pertama ada bagian orientasi. Nah, yang kedua bagian peristiwa. Yang ketiga itu bagian reorientasi. Nah, mari kita kupas satu persatu ya. Dari orientasi terlebih dahulu. Orientasi itu bagian pengenalan ya, di mana penulis itu memperkenalkan terlebih dahulu tokoh yang akan ia ceritakan di teks biografinya itu. Nah, bisa kita awali dengan menuliskan misalnya nama lengkap dari tokoh yang akan diceritakan itu, kemudian di mana dia tinggal, kemudian kapan dia lahir, kemudian dia punya hobi apa. Nah, itu bisa dikenalkan di bagian orientasi. Kemudian menuju lebih dalam lagi yaitu bagian peristiwa. Nah, di bagian ini bagian yang sangat menonjol ya. Jadi di mana pembaca bisa mengetahui seperti apa tokoh itu dari bagian peristiwa ini. Nah, seperti apa diceritakan runtut dari misalkan kalau itu biografi perjalanan hidup, ya berarti dari dia lahir sampai dia meninggal, atau mungkin dari peristiwa itu terjadi sampai peristiwa itu berakhir. Itu di bagian peristiwa. Nah, di bagian terakhir dari teks biografi itu ada yang namanya reorientasi. Nah, di bagian ini yaitu penulis menyajikan pandangan dirinya tentang tokoh yang ia tulis tadi atau yang ia ceritakan. Misalnya bisa memberikan simpulan bahwa tokoh X misalnya patut dicontoh dengan sifat bijaksananya atau mungkin dengan sifat sabarnya. Dia bisa melalui berbagai cobaan yang pernah dia hadapi dengan sabar dan tepat melakukan langkah-langkahnya, misalnya seperti itu. Itu bagian reorientasi.
Oke Sobat Biper, itu tadi materi tentang teks biografi dari kakak. Nah, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Biper Pusat supaya kalian bisa update terus video terbaru dari kami. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.